Sebelum turnamen Mortal Kombat, Sub-Zero menjalani misi yang hampir membangkitkan kehancuran seluruh realm. Dan ini adalah alur cerita dari Mortal Kombat, mitologi Sub-Zero. Oke, awal kisah kita mulai dari ribuan tahun yang lalu. Shinnok menempati posisi di antara para dewa tertua atau Elder Gods. Sebagai penguasa sejati seluruh alam, para dewa tertua mengawasi terciptanya dan hancurnya dunia, serta memerintah berbagai realm dengan kebijaksanaan yang tak terhitung oleh zaman. Namun Shinnok menyerah pada keserakahan dan ilusi kekuasaan absolut melalui sebuah realm baru, yaitu Earth Realm. Jika dia dapat memiliki realm itu untuk dirinya sendiri, maka kekuatannya akan melampaui segalanya, coy. Dan untuk mencapai tujuannya, dia harus terlebih dahulu menghadapi Dewa Petir yang dikenal sebagai Raiden, yang ditunjuk langsung oleh para dewa tertua sebagai pelindung Earth Realm. Pertempuran mereka demi Earth Realm berlangsung sangat dahsyat, hampir menghancurkan planet tersebut dan menjerumuskannya ke dalam kegelapan selama berabad-abad. Raiden kemudian menyadari bahwa Shinnok telah memperoleh akses ke Earth Realm melalui kekuatan sebuah jimat mistis yang memungkinkan penggunanya memasuki realm tersebut tanpa tantangan dan mencegah campur tangan dewa tertua lainnya. Jimat itu hanya bisa diciptakan satu kali aja, Pak. Nah, kemudian Raiden berhasil merebutnya dari dewa yang telah jatuh tersebut. Dengan bantuan para dewa tertua, Raiden mengasingkan Shinnok ke sebuah tempat gelap yang dikenal sebagai Netherrealm. Sang Dewa Petir lalu mengubur jimat itu jauh di dalam pegunungan Himalaya di Nepal dan membangun sebuah kuil raksasa di dalam gunung tersebut untuk menyimpannya, serta menunjuk 4 penjaga sebagai pelindungnya. Masing-masing penjaga mewakili salah satu dari 4 elemen pembentuk realm, mulai dari angin, tanah, air, dan api. Dan selama jimat itu tetap berada di Earth Realm, Shinnok akan terperangkap dan tetap tertidur untuk selamanya. Sepanjang milenium, Netherrealm memiliki banyak penguasa, yang kebanyakan dari mereka ditempa di dalam lubang-lubang api neraka, dan pada akhirnya merebut tahta tuan mereka dengan kejam. Namun satu penguasa tidak berasal dari kedalaman Netherrealm, melainkan dari langit realitas itu sendiri, coy. Bro adalah dewa tertua yang jatuh. Saat memasuki Netherrealm, Shinnok langsung diserang oleh penguasanya, yang saat itu adalah Lucifer. Ia disiksa dan disiksa lagi selama ribuan tahun lamanya, hingga akhirnya ia bertemu Quan Chi. Quan Chi adalah seorang penyihir pengembara bebas dengan kemampuan untuk berpindah antar berbagai bidang realitas tanpa terdeteksi oleh para dewa. Selama bertahun-tahun, hal ini membuatnya memperoleh kekuatan yang sangat besar. Mengetahui penderitaan Shinnok, Quan Chi pergi ke Netherrealm dan menawarkan sebuah kesepakatan kepada sang dewa jatuh. Dia akan membebaskan Shinnok dari belenggunya dan membantunya mengalahkan Lucifer beserta para pengikutnya sebagai imbalan atas kekuatan dan hak untuk memerintah di sisinya jika suatu hari Shinnok berhasil lolos sepenuhnya dari Netherrealm. Lalu Shinnok menyetujui perjanjian itu dan keduanya mengobarkan perang di Netherrealm selama berabad-abad. Dan pada akhirnya mantan dewa tertua tersebut menang dan membunuh penyiksanya dengan kejam. Dia kemudian menduduki takhta sebagai penguasa baru dengan kendali penuh atas realm kematian tersebut. Nah, kemudian nih orang gabut, Pak, di neraka. Karena di Netherrealm hanyalah tanah tandus berisi api dan belerang yang dihuni oleh iblis-iblis mengerikan. Karena itu, bro, memutuskan untuk menciptakan dunia fisik sebisa mungkin, meniru realm yang sangat ia dambakan, yaitu Earth Realm. Ia mengambil para iblis dari realmnya dan mengubah mereka menjadi sedekat mungkin dengan manusia. Namun berbeda dengan Outworld, yang menjadi tanah tandus setelah energinya diserap oleh Shao Kahn, Netherrealm tidak pernah menjadi planet yang hidup. Sejak awal, ia adalah realm kematian yang tak berujung luasnya, yang kini wujud aslinya disembunyikan oleh penguasanya sendiri. Melalui turnamen Mortal Kombat, penyihir pencuri jiwa dari Outworld bernama Shang Tsung menemukan lokasi peta elemen, atau Map of Elements, yang sakral yang dapat membawanya ke jimat suci tersebut, Pak. Setelah Goro jadi juara Outworld, menyalakan Kung Lao pertama lebih dari 400 tahun yang lalu, Shang Tsung mencuri jiwa sang manusia. Dia mempertahankan pikiran dan ingatannya, sehingga mengetahui rahasia peta suci yang telah disembunyikan di kuil Shaolin selama berabad-abad. Peristiwa ini memungkinkan Shang Tsung menjalin kesepakatan dengan Quan Chi. Nah, sebagai imbalannya atas bantuan Shinnok dalam rencana untuk membangkitkan kembali Ratu Sindel, istri Shao Kahn yang telah mati, Shang Tsung akan memberitahu Quan Chi lokasi peta yang mengarah ke jimat suci Shinnok. Namun, Shang Tsung tidak memberitahu Quan Chi tentang para penjaga elemen yang melindungi jimat tersebut.
Keberadaan mereka membuat Quan Chi mustahil memasuki kuil tempat jimat itu disimpan. Tetapi jika ia bisa mengirim seorang manusia, manusia yang tepat, yang mungkin mampu mengalahkan para elemen, maka tujuannya bisa tercapai. Nih ya anjir, kalau dewa lagi main politik-politikan, ujungnya ya kita manusia juga yang jadi tumbal. Oke coy, sekarang kita masuk cerita pencarian jimat Shinnok. Salah satu rivalitas paling terkenal dalam seri Mortal Kombat adalah antara Sub-Zero dan Scorpion. Kedua ninja ini menjadi musuh dalam turnamen Mortal Kombat pertama pada tahun 1992. Dan Mortal Kombat mitologi Sub-Zero menjelaskan asal-usul kebencian di antara mereka. Untuk mendapatkan jimat Shinnok, Quan Chi membutuhkan jasa seorang pejuang yang mampu mengalahkan para penjaga kuil. Untuk itu, ia menyewa seorang prajurit Lin Kuei bernama Bi-Han, yang dijuluki Sub-Zero, karena kemampuannya memanipulasi es untuk mengambil peta yang menunjukkan lokasi jimat tersebut. Tanpa sepengetahuan Sub-Zero, Quan Chi juga menyewa seorang ninja Jepang dari klan saingan Shirai Ryu bernama Hanzo Hasashi, dengan kode nama Scorpion, untuk misi yang sama jika Sub-Zero gagal. Hanzo dan Bi-Han bertemu dan singkatnya, Sub-Zero membunuhnya dengan dingin. Setelah Sub-Zero menyerahkan peta tersebut, Quan Chi menepati janjinya kepada Lin Kuei, yaitu klan Shirai Ryu dimusnahkan oleh Quan Chi sendiri, dan setiap sisa klan itu dihancurkan. Hal ini menumbuhkan kebencian abadi Scorpion terhadap Sub-Zero, karena di kemudian hari, ia percaya bahwa Sub-Zero bertanggung jawab langsung atas kehancuran klannya dan kematian keluarganya coy. Oke, sebelum lanjut ke cerita, silahkan kirim kata-kata mutiara kalian untuk Quan Chi di kolom komen ya. Setelah Sub-Zero mendapatkan peta tersebut, Quan Chi kembali menyewanya lagi, dan kali ini untuk mengikuti peta itu menuju kuil elemen, tempat jimat Shinnok disimpan dan dijaga, yang terletak di pegunungan Himalaya, Nepal. Setelah menghadapi dan mengalahkan keempat penjaga dewa elemen kuil, Sub-Zero berhasil mencapai jimat tersebut. Quan Chi kemudian mengambilnya dan mengungkapkan bahwa jimat itu milik Shinnok, serta bukan hanya mampu membebaskannya dari Netherrealm yang mengerikan, tetapi juga memberinya kekuatan untuk merebut kekuasaan atas seluruh realm. Raiden yang awalnya menyembunyikan jimat itu di kuil untuk melindunginya dari pihak seperti Quan Chi, muncul dan menuntut Sub-Zero untuk memperbaiki kesalahannya. Dengan berat hati, Sub-Zero setuju. Sub-Zero kemudian dipindahkan ke Netherrealm dan ditangkap oleh Brotherhood of Shadow, lalu dikurung di Prison of Souls. Di sana ia menyadari bahwa ia tidak sendirian. Ia kembali bertemu rivalnya Scorpion, yang menuduhnya menghancurkan klannya dan membunuh keluarganya, serta berusaha membalas dendam. Meskipun usahanya untuk membunuh Sub-Zero gagal, peristiwa ini menjadi awal kembalinya Scorpion dalam game Mortal Kombat pertama coy. Kemudian Sub-Zero berhasil melarikan diri dari Prison of Souls dan menyeberangi Bridge of Immortality untuk mencapai benteng Quan Chi. Di sana ia bertarung lawan penjaga pribadi Quan Chi, seperti Kia, Jataka, dan Sarina. Setelah mengalahkan mereka semua, ia melacak Quan Chi, dan secara mengejutkan dengan bantuan Sarina yang nyawanya pernah ia selamatkan coy, berhasil mengalahkannya. Sarina mengungkapkan bahwa ia ingin pergi ke Earthrealm bersama Sub-Zero, tetapi tiba-tiba ia diserang oleh Shinnok sendiri dan esensinya dikirim kembali ke Pain kelima, Netherrealm. Sub-Zero berhasil mencuri kembali jimat tersebut dari Shinnok dan melarikan diri ke Earthrealm melalui portal Raiden. Belakangan terungkap bahwa Quan Chi tidak pernah memberikan jimat asli kepada Shinnok. Ia telah membuat jimat palsu dan menyimpan yang asli untuk dirinya sendiri anjir. Fakta ini menjadi krusial dalam peristiwa Mortal Kombat Deadly Alliance di tahun-tahun berikutnya. Pada suatu titik, Quan Chi mengatakan kepada Sub-Zero bahwa hanya makhluk jahat yang bisa memasuki Netherrealm, yang berarti Sub-Zero pasti jahat untuk bisa berada di sana. Raiden mengonfirmasi hal ini dan mengatakan bahwa hanya Sub-Zero sendiri yang bisa mengubahnya. Setelah kembali ke Lin Kuei, Grandmaster memperkenalkannya kepada penyihir Shang Tsung yang mengundang Sub-Zero untuk berpartisipasi dalam sebuah turnamen bernama It's called Mortal Kombat. Oke, dan itulah penjelasan alur kisah mitologi Sub-Zero. Kisah ini juga fondasi awal mulanya Scorpion melahirkan dendam kepada Lin Kuei yang bermula dari fitnah si tuyul berdebah. Jangan lupa klik tombol subscribe dan like untuk membantu gua ngembangin channel ini, Pak. Terima kasih dan sampai jumpa.